Berarti Yesus yang firman yang tadinya Allah setelah menjadi manusia, maka dia sudah merendahkan diri dan bukan Allah lagi. Berarti sepanjang hidup, semenjak Yesus dilahirkan sampai dia di kayu salib, dia bukan Allah. Betul sekali, betul sekali. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi satu diskusi antara pendeta Yeremia kalau nggak salah dengan si Sarul, seorang Muslim kawan-kawan. Ini juga orang biasa diskusi dengan saya di TikTok ya. Saya menarik di sini dalam diskusi mereka itu ada pernyataan dan pengakuan dari seorang pendeta ini ya, dengan mengatakan bahwa Yesus ini pada mulanya adalah firman Allah yang nujul menjadi manusia. Dan ketika dia telah menjadi manusia, maka dia bukan lagi Allah. Itu sebabnya katanya Islam tidak akan bisa menemukan, atau Kristen juga tidak menemukan, bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku." Nah, barangkali dia timbul pemahaman seperti ini karena ada pertanyaan demikian. Jadi kan Yesus tidak memberikan pengakuan itu. Berarti Yesus bukan Allah ketika nujul menjadi manusia. Nah, teman sekalian, saya tidak tahu dia belajar teologi di mana. Dan ini sesuatu yang sangat ngawur, sangat-sangat sesat jika diikuti orang-orang sekalian. Tetapi saya melihat dia ini adalah seorang Tritunggal sebenarnya. Paham dan percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya saja untuk menjelaskan Tritunggal ini masih ngawur ya. Dan ya menurut saya sih untuk Pak Pendeta tolonglah untuk belajar lagi gitu ya tentang duinatur daripada Yesus Kristus dan juga hakikat daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ini jujur ya, saya dikirimin video ini, sebenarnya dikirimin oleh teman saya Apologet juga. Dan saya tertarik untuk ini karena saya lihat penonton banyak, ya kan, di TikTok. Nah, apalagi di YouTube-nya ini barangkali juga banyak. Nah, teman sekalian, sebelum kita lanjut ya untuk berkomentar, nanti saya akan paparkan tentang pemahaman Tritunggal kita. Namun sebelumnya kita dengarkan videonya dulu berikut ini. Setelah nusul ke jadi manusia, dia bukan lagi Allah. Bukan Allah. Baik, poinnya sudah dapat teman-teman. Ya, makanya Anda tidak akan pernah menemukan kata Yesus berkata sembahlah aku sebagai Allah, enggak. Karena dia sudah betul-betul menjadi manusia. Cukup 100%. Cukup, sudah dapat. Iya, sudah dapat Pak Pendeta. Cukup. Ya, saya kasih Berarti jelaskan poinnya di sini, yang 900 orang ini gitu loh. ya, ini penontonku banyak ini datang kemarin nih Pak Pendeta. Baik. Iya. Jadi berdasarkan yang Pak Pendeta sampaikan tadi, maka dalam kitab Filipi itu ya, berarti Yesus yang firman yang tadinya Allah setelah menjadi manusia, maka dia sudah merendahkan diri dan bukan Allah lagi. Berarti sepanjang hidup, semenjak Yesus dilahirkan sampai dia di kayu salib, dia bukan Allah. Betul sekali. Bukan, betul sekali. Baik, betul. baik. Ya. Baik. Jadi yang Allah siapa? Allah adalah Bapa, Sang Bapa. Bapa. Baik. Ya. Ternyata Yesus bukan Allah, betul? Yesus bukan Allah ketika dia nusul jadi manusia. Namanya orang sudah nusul kepada Sang Bapa, dia telah menyatu Ya, dengan berarti dia Bapa. sudah jadi Allah sekarang. Dia sudah jadi Allah sekarang. Iya, bukan jadi Oh Allah. ya, Dia baik. Awal Di mana datanya? Dengar Di mana dulu. datanya Pak Pendeta Yesus sudah menjadi Allah kembali? Di mana? Oke, Anda akan melihat data itu bahwa ia telah kembali kepada dari mana dia datang. Di mana Ya. tertulis? Dia Oke, sudah mari menjadi kita- Allah. Di mana? Oke. Yesus, bentar ya. Ini baru kali ini loh teman-teman yang di bawah ya. Ada Ya. penjelasan Pak Pendeta, Yohanes, saudaraku silakan baca ya. Saudara, bahwasanya Yesus itu pada saat dia di dunia dia bukan Allah. Lalu setelah Iya, naik dia jujur sudah dong. jadi Allah. Ini loh, Saya jujur baru ini dong. pertama kali ku jawabannya. Jujur saya. Jujur, nih, saya putar kamera ya. Ya. Di mana? Ya, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 nih, jelasannya udah jelas. Aku dan Bapa adalah satu. Nih,
Aku dan Bapa adalah satu. Nah, teman-teman, dari mana Yesus sekarang telah kembali menjadi Allah kembali? Dia telah kembali kepada hakikatnya. Jangan kejang-kejang begitu, bro. Jangan kejang-kejang nih, teman-teman ya. Yohanes pasalnya yang kelima nih, teman-teman. Ayatnya yang ke Yohanes 5 ayat 21. Nih. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sekarang saya mau tanya sama kamu, di dalam... Oke, baik teman-teman sekalian, inilah yang kita sudah dengarkan bersama dari pernyataannya, dan jujur sekali sangat sedih hati saya sebagai seorang hamba Tuhan dan juga rekan apologet gitu ya, penganut Tritunggal. Itu sangat disayangkan dengan pemahaman seperti ini, dan saya percaya bukan karena memang dia ini menganut ajaran sesat ya kawan-kawan ya, bukan. Saya katakan bukan, tetapi hanya karena kurang literasi dan ya kurang pendalaman barangkali, sehingga menyimpulkan bahwa ketika firman muncul menjadi manusia, firman itu Yohanes 1 ayat 1 kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu artinya bahwa firman itu adalah Allah yang diberi nama Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat ya, dia katakan karena sudah menjadi manusia, maka dia lagi bukan Tuhan, dia bukan Allah. Makanya tidak akan kalian temukan ya kalimat aku adalah Allah, sembahlah aku. Hanya karena ada pertanyaan dari pihak Muslim sehingga dia mengabulkan sebuah asumsi gitu ya. Memberikan sebuah asumsi bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah ini sangat fatal sekali dalam iman kekristenan kita. Nah ini sebabnya saya harus memberikan sebuah pelurusan teman-teman sekalian. Jadi begini, Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 entitas dalam satu hakikat. Apa entitas? Atau pribadi yang lebih familiar. Kita melihat adalah Bapa, Anak atau Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus atau Roh Kudus, Anak, dan Bapa. Lalu apa yang menjadi hakikat yang satu, yang esa itu? Ya, adalah Allah. A-L-L-A-H. Inilah hakikat Allah kita yang esa itu, yang satu itu. Ya, jadi Bapa, Allah, Roh Kudus, Allah, Yesus Kristus, Allah. Kalau berdasarkan Filipi 2 ayat 6, ini adalah ya penjelasan bagaimana kemudian firman Allah yang adalah Allah itu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Namun yang perlu diperhatikan, keilahian daripada Yesus Kristus itu tidak hilang. Itu tetap melekat. Dia kan firman Allah yang menjadi manusia. Hanya dia mengambil ya hakikat manusia. Nah, saya barangkali menilai Pak Pendeta ini tidak mengerti namanya duinatur Yesus. Ya. Duinatur Yesus itu begini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 19. Ya, saya lebih menjurus ke situ barangkali teman-teman ya. Kolose 1 ayat 19 dikatakan apa teman-teman? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah itu berdiam di dalam Dia. Di dalam Dia siapa ini? Yesus Kristus ini, kemanusiaannya ini berdiam kepenuhan Allah itu. Bahkan diteguhkan dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini lebih spesifik lagi. Makanya kita bicara keduinaturnya Yesus Kristus ini. Makanya kalau kita belajar tentang kristologi dan kita akan melihat ini. Ketika berbicara firman yang menjadi manusia, maka kita akan melihat dengan dua sisi, yaitu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Jangan hanya karena kita kabur atau tidak ada ayatnya terkait aku adalah Allah, sembahlah aku. Kan tinggal di counter balik. Tunjukkan kepada saya juga di dalam Alkitab. Aku bukan Allah, jangan sembah aku. Jika ada itu pun saya juga tinggalkan Kristen. Kan untuk memirorir itu kan seperti itu Pak Pendeta. Dan rekan-rekan semua yang mendengarkan saat ini. Jadi ini sangat keliru ya kawan-kawan ya.
Karena Yesus Kristus tetap Allah. Sebelum menjadi manusia, sesudah menjadi manusia pun, dia tetap Allah. Makanya una substantia tres personae discresi no separate, ya, defins. Una substantia tres personae discresi no separate distinguis no defins. Apa yang dimaksudkan di sini? 3 pribadi di dalam satu hakikat, ya kan? Berbeda, dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Satu tapi tidak bercampur. Inilah Allah Tritunggalnya kita. Jadi ketika Yesus atau Sang Firman nujul menjadi manusia, dia tetap Allah. Ya. Nah, ini yang keliru yang kemudian dijelaskan oleh Pak Pendeta Yeremia ini. Ya. Dan itu jujur teman-teman, secara pribadi saya merasa bagaimana gitu ya. Ya. Jadi buat saya gini, jangan karena status pendeta, karena saya banyak menilai ya dalam dunia real saya dalam pelayanan pun, banyak melihat para hamba-hamba Tuhan karena sudah jabatan pendeta tidak lagi mau belajar, tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, tidak mau dikoreksi. Banyak oknum-oknum pendeta yang demikian. Oh, aku ini pendeta lama, aku ini sudah bertahun-tahun, kau ini anak kemarin sore, kau ini kan baru lulusan teologi ya gitu. Bukan demikian. Tapi ketika bicara pada doktrin sekundernya kita, doktrin primernya kita, yaitu tentu ada ya kritik, ada koreksi. Tapi kita mari saling melengkapi dan belajar secara bersama-sama. Saya kalau doktrin sekunder ya, saya kurang perdebatkan ya. Tapi ini kan yang diajarkan. Inilah doktrin primer kekristenan ini. Berbicara tentang kristologi Yesus. Ya, tentang Yesus Kristus ini. Dan Allah Tritunggal. Ini doktrin primer, fundamental dalam iman kekristenan itu. Karena ada 3 hal yang saya ulang-ulangi teman-teman sekalian. Kekristenan sejati. Yang pertama, mengakui Allah Tritunggal Maha Kudus. Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang sebagai manusia sepenuhnya dan sepenuhnya Allah. Dan Alkitab sebagai firman Allah sepenuhnya. 3 hal ini tidak boleh dikompromi. Orang menolak ini, salah satu dari ketiga ini, saya pastikan dia adalah bidat. Dia bukan seorang Kristen sejati. Apalagi menolak Allah Tritunggal. Tapi Pak Pendeta Yeremia ini kan tidak menolak. Ya, saya akui itu dia tidak menolak. Karena dari penjelasannya itu dia ada Bapa, dia percaya kepada Bapa, kok percaya kepada Anak, percaya kepada Roh Kudus. Tetapi hanya menjelaskan Allah Tritunggal ini yang kurang literasi barangkali. Ya. Dan teman-teman sekalian, ketika Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang satu yang dimaksudkan oleh Yesus? Hakikatnya. Hakikatnya, keberadaan sesungguhnya. Itu yang satu dengan Sang Bapa. Bapa tidak mungkin satu dalam kemanusiaannya Yesus. Karena Yesus, pribadi Yesus bukan pribadi Bapa. Pribadi Bapa bukan pribadi Yesus. Demikian juga kepada Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus bukanlah pribadi Bapa dan bukanlah pribadi Yesus. Ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi memang berhati-hati karena ada banyak sekali pengajar-pengajar yang ya mungkin seperti kalau kasus Pak Pendeta ini sih saya merasa bukan sengaja menyesatkan, tetapi karena memang kurang literasi dalam penjelasan Allah Tritunggal. Itu saja komentar dari saya. Silakan teman-teman sekalian yang punya komentar silakan tulis di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.